Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dahulu, semasa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membentuk pasukan Usama bin Zaid untuk pergi ke balkon daerah Palestina, dan tujuan utamanya adalah merebut Baitul Maqdis dari jajahan di bawah naungan pasukan Romawi. Dikisahkan, malam itu di bulan Syafar, pada saat pasukan Usama bin Zaid diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Muwaidah. Abu Muwaidah ini adalah salah seorang mantan budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini sering sekali menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidupnya. Pada saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdoa dengannya, dan dia meriwayatkan hadis mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, di malam itu aku ingin mengunjungi kuburan Baqi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan kebaikan dan rahmat untuk penghuni Baqi serta memohon ampunan untuk mereka. Pada malam itu malaikat Jibril turun di Baqi dan berkata, Tuhanmu wahai Muhammad memberikan kepadamu kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat, kekal, mati nanti tapi hari kiamat. Sekarang dipanjangkan umur kamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, sungguh wahai Abu Muwaidah, aku telah diberikan pilihan oleh Tuhanku untuk memimpin bumi ini dan seluruh pembendarahannya, dan aku nanti masuk surga kalau aku meninggal. Dengan aku bertemu dengan Tuhanku atau meninggal sekarang dan aku masuk surga. Abu Muwaidah sempat berkata, kalau begitu wahai utusan Allah, pilihlah kami, jangan Anda yang meninggal, biarkan Anda memimpin kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak wahai Abu Muwaidah, tidak sama sekali. Aku mendahulukan pertemuan dengan Tuhanku dan surga. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku memilih Tuhanku dan surga. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bersama Abu Muwaidah. Begitu tiba di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasakan sakit kepala, dan beliau merasakan sakit kepala yang luar biasa pada saat itu. Singkat cerita, di waktu beliau sakit parah, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah mengizinkan kamu masuk, maka dia diperbolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkan, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang yang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat di kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat maut pun berkata, Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah. Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamu itu, wahai Abdullah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit. Kemudian malaikat maut itu memberikan salam lagi, Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Akhirnya Rasulullah mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, siapa yang ada di muka pintu itu? Jawab Fatimah. Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwasanya Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah dia?
Fatimah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut pun menjawab, "Saya datang untuk berziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, saya akan lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah pun menjawab, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan malaikat Jibril?" Malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba malaikat Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai malaikat Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Malaikat Jibril menjawab, "Iya wahai kekasih Allah." Ketika roh Rasulullah sampai di pusar perut, Rasulullah pun berkata, "Wahai malaikat Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut?" Akhirnya roh Rasulullah mulai meninggalkan jasadnya. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakannya dan mengagungkannya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun di rumah Aisyah, istri beliau. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Beliau berhasil menguasai seluruh jazirah Arab masuk ke dalam Islam. Bayangkan, dalam usia 63 tahun beliau mampu menyatukan seluruh jazirah Arab dalam pangkuan Islam. Hari ini usia 63 tahun, apa yang kita hasilkan? Dan Rasulullah adalah orang yang sukses dalam mengemban misi kenabian dan menyebarkan agama Islam ke seluruh jazirah Arab. Meski Rasulullah menjelang akhir hidupnya, beliau sakit panas demam selama 13 atau 14 hari. Beliau sempat untuk menjalankan sholat. Dalam satu riwayat disebutkan setelah sadar dari pingsan Rasulullah, sholat dipandu dengan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib mengemani sholat subuh, walau badan beliau belum fit. Demikian itulah, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.